Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Gede Agung Chandra Maraputra dengan NIM 2022 6212 1108 dari kelas A3. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi 3 yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen pada sore hari tadi. Pada materi ini kita akan membahas elemen pembentukan ruang. Elemen pembentuk ruang meliputi lantai, dinding, dan plafon. Berikut pemaparan definisi dari masing-masing elemen tersebut. Elemen yang pertama ada lantai. Lantai adalah dasar dari ruangan yang mensupport semua aktivitas dan furniture ruangan. Lantai merupakan bidang datar dan dapat berlevel dan berstruktur kuat, kokoh, aman, dan durabilitas jangka panjang. Yang kedua ada dinding. Dinding melindungi dan mengontrol aliran udara, uap air, panas, dan suara dari ruang luar. Dinding juga dapat mengontrol aliran suara, panas, dan tingkat cahaya di dalam ruang. Elemen pembentuk ruang yang ketiga ada plafon. Plafon dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, plafon menggantung pada lantai di atasnya, dan yang kedua, plafon menggantung pada atap. Elemen ini sangat penting, namun tidak dapat dalam jangkauan kita. Itulah yang disebut sebagai plafon. Plafon dalam ruang sebagai pembatas vertikal ruang dan memunculkan efek visualisasi ruang dan psikologi ruang. Adapun jenis-jenis bukaan. Jenis bukaan bagi menjadi dua. Yang pertama ada jendela, yang kedua ada pintu. Jendela merupakan bagian dari bangunan yang dapat memasukkan cahaya dan sirkulasi udara dari dalam maupun luar ruangan. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama jendela adalah untuk sirkulasi cahaya dan udara dari dalam dan luar ruangan. Yang kedua ada pintu. Pintu sebagai jalan keluar masuknya sebuah ruangan. Jendela dibagi menjadi tiga bagian ukuran. Yang pertama ada ukuran pribadi, yang kedua ada ukuran normal, dan yang ketiga ada ukuran besar. Jenis-jenis jendela. Yang pertama ada jendela mati, yang kedua ada jendela double hung, yang ketiga ada jendela geser, yang keempat ada jendela engsel samping, yang kelima ada jendela atas bawah, yang keenam ada jendela kisi-kisi, yang ketujuh adalah jendela teluk, dan yang terakhir ada skylight atau yang biasa disebut sebagai struktur atau jendela di atap untuk masuknya sinar. Umumnya bagian ini dibuat transparan atau berlapis material tertentu. Selain digunakan untuk masuknya cahaya, bagian ini juga dapat menjadi ventilasi agar udara dapat masuk ke dalam ruangan. Adapun penghawaan alam membutuhkan jendela yang dapat dibuka maupun ditutup. Setelah itu ada kondisi angin dan termal. Dalam pembuatan jendela, kita harus memperhatikan kondisi di sekitar kita. Yang pertama, ada jendela yang tinggi berseberangan tidak efektif. Dalam perputaran udara, meskipun terdapat jendela yang lebih rendah. Yang kedua, udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ukuran jendela mempengaruhi tekanan udara yang masuk. Semakin kecil, semakin besar juga tekanannya. Yang ketiga ada partisi dan furniture mempengaruhi pergerakan udara. Perhatikan setting bukaan terhadap furniture dan partisi ruang. Yang keempat, ada kisi-kisi dapat membantu mengarahkan pergerakan udara yang masuk. Setelah itu, kita harus memperhatikan tata letak pada ruang. Yang pertama, letak jendela harus menyesuaikan elemen lainnya. Yang kedua, harus disusun untuk memperlihatkan
memperlihatkan elemen di sekitarnya. Yang ketiga, harus dapat menjadi area pembatas antar ruang. Yang keempat, jendela di bagian atas dapat memaksimalkan ruang dan juga sebagai pencahayaan. Dan terakhir, jendela yang full memenuhi dinding lebih banyak menghambat kegiatan dan penempatan material, apalagi akan terciptanya ruang cahaya. Yang terakhir, ada jenis bukaan pintu. Pintu menjadi akses fisik untuk menjangkau sebuah ruang baik untuk manusia, furniture, atau perabotan. Pintu juga dapat mengontrol view, udara, cahaya, dan suara ruangan. Adapun jenis-jenis pintu dapat dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada pintu ayung atau swing. Yang kedua ada pintu geser tanam atau pocket sliding. Yang ketiga ada pintu geser permukaan atau surface sliding. Yang keempat ada pintu bypass atau sliding. Yang kelima ada lipat engsel atau binfold. Yang keenam ada pintu lipat tanpa engsel atau toko. Yang ketujuh pintu dorong kurve atau toko. Dan yang terakhir ada pintu atas atau overhead. Itu eh, meletakkan letak-letak ruang. Kita harus harus memperhatikan tata letak pintu juga. Jika pintu berdekatan, maka pintu perlu diatur jenis pintunya agar yang digunakan tidak menghambat pergerakan. Peletakan pintu swing harus memperhatikan privasi pengguna ruang. Semakin dekat pintu, maka semakin banyak juga yang kita lihat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Om Sadi, Sadi, Sadi.